Halo Sobat Corong ID. Konflik di Laut China Selatan telah menyeret beberapa negara ASEAN yang merasa dirugikan atas klaim China, termasuk Indonesia dan Malaysia. Sudah 1,5 bulan setelah kapal survei besar China memasuki Laut Natuna. Nampaknya Indonesia masih melakukan pendekatan yang tenang dan hati-hati di laut, meskipun ada tekanan publik. Sahabat sekalian, tingkah kapal-kapal China rupanya telah menjadi perhatian sendiri bagi banyak pakar, termasuk para ahli yang mengatakan bahwa kapal-kapal China mengadopsi taktik yang semakin kuat, yang jelas saja akan beresiko memicu konflik baru, dengan kekuatan regional utama seperti Malaysia dan Indonesia. Terkait klaim 9 garis putus-putus yang tak memiliki dasar di bawah hukum internasional, bahkan tak sah dalam putusan Pengadilan Internasional 2016, jelas begitu menyebalkan bagi beberapa negara ASEAN yang bersinggungan, ditambah pula dengan pembangunan pulau-pulau buatan ala Xi Jinping untuk militerisasi mereka. Bahkan, para ahli mengatakan Beijing telah menciptakan armada penjaga pantai, dan kapal penangkap ikan Tiongkok yang dapat dikerahkan di Laut China Selatan, untuk mengganggu kapal penuntut lain atau berlayar di daerah sensitif secara politik. Sahabat sekalian, Beijing memang telah memiliki sejarah panjang dalam melecehkan kapal-kapal negara lain di Laut China Selatan. Nah, tingkahnya ini yang membuat agresi semakin meningkat, di mana muncul konfrontasi atas kapal Malaysia, hingga Vietnam yang mengirim catatan diplomatik ke PBB, yang menyatakan kembali kedaulatannya atas zona ekonomi eksklusifnya di Laut China Selatan. Sahabat sekalian, menghadapi kehadiran China di ambang pintu masuk negara mereka, mungkin ini sudah waktunya bagi negara-negara Asia Tenggara untuk bersatu, dan menghadapi Beijing di wilayah tersebut. Namun sayang beribu sayang, karena menurut para ahli, kondisi mereka saat ini tengah disibukkan dengan pandemi asal Wuhan itu, serta krisis ekonomi dan politik mereka sendiri. Jadi harapan untuk bersatu dalam ASEAN tidak mungkin terjadi bos. Akan tetapi, coba kita lihat beberapa waktu ke belakang, di mana jika kita lihat dengan seksama, negara-negara di ASEAN telah melakukan misi untuk memerangi China dengan caranya masing-masing. Misalnya saja, untuk Malaysia yang pada kala itu melakukan bentrok dengan kapal-kapal China di perairan Malaysia, walaupun berita ini dijauhkan dari media sebanyak mungkin. Indonesia pun juga begitu, di mana pada waktu itu menembaki kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok yang gagal meninggalkan perairannya, dan perilaku keras Presiden Jokowi pada Januari, menunjukkan dia tidak akan diam ketika Beijing pindah ke Kepulauan Natuna. Sahabat sekalian, menurut para ahli, saat ini China telah benar-benar bermain berlebihan secara serius dengan menjadi penindas dan sangat agresif. Jadi jika semakin besar dorongan dari China, maka akan semakin banyak pula mitra koalisi yang cenderung bersatu dan mendorong balik. Artinya dorongan balik dari banyak negara itu pada China malah justru akan merugikan Beijing secara ekonomi. Lihat saja bos, China memiliki hubungan dagang yang erat dengan banyak negara tetangga di kawasan itu, dan jelas jika China akan sangat membutuhkan mereka, untuk menjadi bagian-bagian dari agenda internasionalnya, seperti inisiatif Belt and Road, atau perjanjian perdagangan regional dan proyek infrastruktur. Nah bos, sampai di sini, bisa kita simpulkan jika kemungkinan besar Beijing, tak akan ingin sepenuhnya menghancurkan hubungannya dengan Asia Tenggara dengan mendorong terlalu keras. Termasuk dalam Laut China Selatan kah? Nah, jadi bagaimana menurutmu terkait video admin kali ini? Silahkan tulis komentar kalian di bawah, agar kita bisa sharing bersama. Oke, cukup sekian dari admin, terima kasih.